Masih yang ada podcast terkece seplanet bumi. Bukan lagi. Ngeri gak? Ngeri. Ngeri gak? Gila ya. Ini geng, hari ini kita dengan Rian dan Selfie. Oke. Iya, Rian dan Selfie ini YouTuber dengan subscriber tinggi banget ini. Ini Agak berlebihan sih kayaknya. Lumayan lah. YouTube-nya Galeri sama YouTube-nya mereka berdua ini kayak langit dan bumi tau gak? Nanti kan nyusul juga kan. Amin, doain ya. Kan butuh proses Proses. semuanya. Oke. Langit dan bumi. Ini gue berharap subscriber kalian ini mau subscribe channel gue Oh ini. iya, Amin. buat kalian nih yang nonton mungkin kan belum subscribe lah. Mantap ya. Oke, Nah, mantap. mereka berdua ini kompak bener nih geng, ya kan? Kompak bener bikin dan berbisnis YouTube gitu. Gue tuh pernah tanya sama Rian, lu usahanya apa sih? Nggak ada bang, YouTube aja katanya. Iya, Betul. Ini agak-agak unik nih. Yan, lu lagi apa sih namanya? Kita ngomongin proses dulu deh. Oke. Proses Siap, dulu siap. ya. Proses di awal. Ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman juga Iya, kan. betul. Amin. Kita bagi-bagi motivasi nih. Iya. Bener. Nah, lu tuh kenapa mau jadi konten kreator? Sebelumnya itu kan kalau nggak salah tahun berapa ter? 2019 ya? 2018. Apa 2018? Ya, 2018 akhir. Oke. Kan kebetulan gue ini bang ya lulusan tahun 2018. Nah, gue tuh lulus itu jual beli handphone awalnya. Jual beli handphone. Iya. Dari zaman sekolah pun udah jual beli handphone gitu loh. Pas udah lulus tuh emang yang lebih ditekunin gitu. Nah sebenarnya untuk jual beli handphone tuh untungnya udah lumayan bang, 5 juta per bulan tuh. Oke. Itu menurut gue udah gede Iya, lah cukup gitu lah ya, loh. Untuk Lampung. Cukup lah Lampung untuk tuh udah. biaya hidup gue tuh cukup banget itu, udah bisa nabung juga. Nah cuman kan gue tipe orang yang kayak ngerasa kurang terus tuh. Iya. Nah gue tuh mikir kayak ngapain lagi ya biar bisa dapat yang lebih besar gitu. Iya. Cuman gue yakin kalau gue gini terus nggak bisa gitu karena kayak apa ya mungkin modalnya butuh yang gede bang ya. Iya. Nah gue nonton YouTube lah katanya dengar kabar kalau YouTube ini penghasilan gede. Iya. Jadi gue penasaran tuh pengen nyoba kan. Awalnya gue ngajak Selfie kan ngomong cewek gue nih. Oke. Dar konten dia gitu-gitu. Malu lah enggak lah gitu kan. Iya, malu lah. Malu gitu. Awalnya malu. Dan dia masih sekolah waktu itu bang. Kan gue kakak kelasnya. Kamu mencintai adik. Cinta lokasi. Oh iya, oke. Cinta bersemi di sekolah. Terus udah kayak gitu akhirnya pede. Awalnya nyoba dulu kan sebelum gue buat YouTube bang, gue nyoba dulu pakai HP kan, gue pakai Android gue tuh gue kayak ngomong halo guys gitu. Gue tuh kayak ngerasa apaan sih gue sendiri jijik gitu gue sendiri bang kayak ngomongnya tuh nggak bisa gitu, bener kayak aku lagi gitu. Bener sumpah karena kan baru awal bang. Gue ngerasain Wajar. itu, gue ngerasain itu. Pasti lah, malu lah kayak belum terbiasa mungkin kan. Ya walaupun kita pede nih ya, sekalipun kita depan kamera nih kayak beda gitu. Iya. Susah ya bang ya, ngomong apa tuh susah gitu. Berasa diliatin orang aja gitu ya. Padahal gak ada orang kan. Jadi gue coba-coba sama gue bang. Gue belajar terus kan. Sampai di mana gue harus mulai nih. Gue pikiran. Gue akhirnya mulai. Nah. Gue ajak ke pasar sama gue kan. Udah ayo. Awalnya dia di balik kamera ya. Oh di balik kamera dong. Iya. Awalnya aku prank publik gitu loh bang. Oh. Karir gue tuh di prank publik. Video kayak pertama lu inget gak? Video pertama itu bukan prank publik dong. prank publik itu uploadan editan doang. Yang buat video pertamanya prank publik di itulah di mall gitu kayaknya. Yang ngerjain orang bisu kayaknya. Iya, prank bisu gitu, nggak bisa ngomong. Gue bisa ngomong banget. Oh gitu, itu video pertama lu? Video pertama, saat itu kan viral tuh prank bisu. Nah gue coba lah maksud gue kan. Ya. Lucu sih menurut gue, ada bangganya gitu. Terus lebih kayak menurut gue kontennya kok bukan gue banget gitu-gitu. Kayak nyoba yang lain gitu-gitu. Iya. Akhir di mana kita tuh kenapa sih bisa buat video prank pacar? Karena yang ngeliat di itu juga. Di YouTube, Di pasar YouTube sih juga. bang. Kita kan lagi Banyak nyari hunting. banyak nih yang buat video prank sama pacarnya gitu. Jadi kita coba. jadi gue coba lah ngeprank pacar gitu-gitu. Ya awalnya gak naik juga sih ya. Ya butuh proses lah. Ya maksudnya gak naik langsung kan ya. Emang butuh proses juga Iya, bang. iya. Ya semuanya butuh proses lah gitu. Nah di kondisi kalau yang prank bareng, kalau konten berdua sama Selfie kapan? Maksudnya apa? Konten apa? Prank apa namanya? Pertama kali kalian bikin video? Apa ya? Kalau nggak salah prank mimisan atau pecah palanya gitu. Iya, Lampung banget kepala. Bukan kayaknya deh. Prank apa ya?
prank itu. Kurang lebih lah bang, lupa bang. Benar Soalnya lupa. udah lama banget. Jadi Oh. apa tuh? Ini apa sih prank di ini dong, tinggalin kamu di mall kalau nggak salah. Oh berantem ya. Tinggalin dia di Iya, mall, iya, iya. diem-diem gitu-gitu. Oh iya kali. Lupa bang, lupa bang itu. Ini Udah gara-gara hampir kebanyakan 3 tahun. ngeprank. Dulunya. Kebanyakan ngeprank. Nah, lu pernah di kondisi yang gue denger lu pernah channel lu sempet drop gitu, sempet. Bukan drop sih bang, lebih ke hilang. Bukan hilang, apa sih, kayak Yang bermasalah. yang Bermasalah. pertama kali. Iya. Iya. Itu pas kapan ya? Itu tahun 2019 ya? Iya, udah masuk Kan 2019. gua kan awal ngonten 2018 akhir tuh bang. Oke. Nah 2019 bulan 5 tuh gue udah naik tuh. Udah kekumpul 20 jutaan ya. Iya. Dari 3 bulan 2 bulan itu. Hmm. Sedangkan modal gue aja 20 juta tuh bang. Karena kan jual beli handphone gue tuh gue pakai buat itu. Iya. Nah Modal. gue tuh nungguin uang itu keluar. Bener-bener ngarapin lah. Gue keluar gue bisa buat modal tambahan suntikan dana Iya, gitu iya, kan. iya. Ada posisi di mana tuh kayak gue ngelakuin kesalahan bang, ngelakuin kesalahan bener-bener kayak gue salah data gitu loh. Jadi akun YouTube gue itu nggak bisa menghasilkan uang dan dicabut monetisasinya dan uang gue nyangkut 20 juta itu. Waduh. Gue bener-bener bingung waktu itu bang, bener gue sampai nangis, gue teriak-teriak, gue kayak orang gila. Waduh, gue udah berkorban uang pribadi gue yang modal handphone, yang sampai gue nggak jual beli handphone lagi, Iya. uangnya habis. Dan uang itu gak keluar gitu loh, maksud gue kayak aduh gue benar-benar stres. Udah gitu. berharap banget ya kan. Ya di udah berharap situ. banget di situ. Terus apa yang lo lakuin di kondisi kayak gitu? Ya awal gue sempet stop gitu kan, karena gue mikir kayak anjir lah gue capek-capek konten, capek-capek mikirin konten juga susah sih bang ya, susah banget gitu kan. Terus kayak Lagi masih mikir sendiri berdua Bener. doang awal tuh. terus tiba-tiba kayak aduh ternyata yang gue usahain selama ini nggak menghasilkan gitu, nggak keluar uangnya gitu loh. Akhirnya gue stop, gue down, gue ngilang dulu itu nggak sampai sebulan lah, pokoknya gue drop banget, gue sampai bener-bener sering di kamar kayak nyendiri kayak aduh kenapa sih gitu loh. Soalnya gue nih bang disuruh bokap tuh kuliah terus kan, sedangkan gue tahu gue ini bukan anak yang belajar tuh enggak. Gue sekolah lulus SMA tuh syukur-syukur menurut gue pribadi ya. Syukur-syukur gitu loh lulus saya tuh. Sekolahnya sampai gerbang doang ya, Mo ya. Ya. Nanti masuk absen udah pulang gitu-gitu loh. Iya. Itu sih makanya kayak aduh gue kuliah nih mau gak mau nih kan. Terus apa yang ngebuat lo bangkit? Komenan dari fans gue kayak Bang, Nyemangatin lagi mana gitu. bang Iya, gitu iya. kok nggak buat video lagi di YouTube, di Instagram kan DM. Oh gue kayak mikir oh iya juga sih, tapi gue agak down bang kayak aduh duit gue aja nyangkut, gue nggak duit lagi gitu loh. Akhirnya gue sama Sepi ngobrol dan bandingin diri ya, kita bandingin diri. Gue akhirnya gade motor gue yang Beat, motor sekolah gue yang emang yang ini. Gue gade motor itu sama gue. Marah dong bapak lo? Enggak, gue ngomong gini bang, kan bokap kan pengen nyuruh gue kuliah kan, emang bokap kan dulu kuliah tuh gagal karena biaya kan, udah mau sarjana, cuman mungkin impian dia juga lah gitu loh. Kebetulan kakak-kakak gue juga kan disuruh kuliah, yang pertama udah dibayarin, udah sampai tinggal masuk doang, itu dia nggak mau tiba-tiba. Itu pertama. Yang kedua itu pinter, kakak gue nih bang yang laki, pinter. Terus dia ini awalnya bilang mau kerja dulu. Mau kerja dulu kelabasan, gak mau kuliah lagi. Gitu. Padahal pintar banget ya, beasiswa dapet gitu. Nah terakhir gue harapannya nih kan gue anak terakhir bang. Terakhir harapnya gue gitu, gue disuruh keluar tuh kayak dari awal udah kuliah. Ternyata gak bisa diharapin. Ya itu sih gue sedih juga makanya kayak aduh gak bisa lah, gue sih kayak mumet gitu loh, pelajaran gak masuk gitu kan. Jadi kayak gue udahlah udah pada nyusahin gitu. Terus kayak gue ngomong kan yaudah deh gini aja kalau emang nanti gak demo Rian nyoba lagi deh. Kalau gak di motor ini gagal, Rian jadi daftar kerja sambil kuliah gitu. Gue bilang gitu bang. Dan kebetulan Sepi waktu itu kerja darah. Aku sempat udah lulus, abis itu aku kerja dulu tuh di mall sama Rian tuh nggak boleh. Tapi dia kerja kok. Iya aku kerja tetap. Mas sempat kayak problem berantem kita kayak. Gue lagi berusaha gitu loh. Bukan bang. Dia tuh pengen fokusin ke YouTube aja, maksud dia gitu. Oh gak ada partner. Iya. Oke. Soalnya kalau dia kerja tuh gue kerasa gini bang, kayak gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa buat apa-apa karena dia pulang malam, sore kalau nggak mentok banget. Waduh tuh gue ini nggak bisa nih, gue udah nggak ada motor kan. Udah bilang itu, akhirnya gue ngomong ke mamanya,
nyakinin kan, ini bisa lo begini-gini. Akhirnya dibolehin bang, untungnya bang. Itu sempat ya. Sempat debat Agak dulu lah, gue debat bener-bener dulu. kayak berantem berhari-hari gue. Ayo lo gitu lo. Ah, bujuk dia berbulan-bulan gue bang. Itu Agak sih. konyol juga sih Oh, sebenarnya. perjalanannya panjang bang. Karena kan tahu mungkin instan ngeliat gue Iya, pribadi iya, kayak, iya. wih enak ya Iya, sekarang iya. gitu-gitu. Mungkin. Nah gini, lu pacaran berdua ini udah dari kapan? Dari 2000. SMA, dari SMA Iya, itu. dari Dari SMA. sekolah, SMA. Dia kelas 3, lu kelas 2. Benar. Kok tahu? Waktu itu. Oke. Ya enggak kan masa-masa butuh cinta itu di situ tuh. Oke, Kenapa oke, oke. anak kelas 3 itu bucin parah? Karena mau lulus, Vi. Benar. Dia ngerasa kayak gua harus melangkah ke yang lebih random lagi nih hidup gua gitu Iya, kan. iya, Makanya dia butuh Pasangan. gitu. Nah, jadi Anda korbannya ya. Korban yang beruntung. Udah beruntung. Korban yang beruntung dong. Terus apa Pi? Gue nanya Selfie deh sekarang. Apa Pi yang buat lo yakin sama nih Sama Rian. Nah. Iya yakin aja deh dari omongannya. Padahal bisa jadi dia bohongin lu dulu ya kan? Sering. Dan dia tahu dong. Iya Tahu iya dia dong. tahu. Iya tahu lah. Iya. Cuman nggak tahu kenapa gitu. Yakin aja gitu kalau sama dia. Someday Rian pasti sukses gitu ya. Tapi emang gue udah kelihatan sih bang, muka ganteng-ganteng gitu kan. Tapi emang dulu dia yang ngejar bang. Dia yang suka duluan sama gue gitu loh. Sampai di mana gue manfaatin sama gue. Lu manfaatin ya? Iya, gue seriusan. bohongin sama gue bang kayak. Gue bilang, wih motor ini mau apa sih mau gue gade, gue lagi susah gitu Iya, iya, loh. iya. Gue bilang ke dia kan pura-pura sedia, padahal emang enggak ada duit gue. Ada duit kayak, gadein dong tolong dong ya. Udah lah ngapain masuk gade, besok dikasih duit gue 2.000. Wah udah. Iya tapi itu pas masih zamannya aku masih PKL. Masih PKL. Aku kan kalau PKL tuh kan digaji, tetap digaji tuh. Nah aku minjem tuh sama mbak itunya buat ngasih dia ini. Minjem buat ngasih orang gitu bang sih. Padahal belum pacaran tuh bang, itu belum pacaran. Itu belum pacaran. Belum pacaran. Oh. Masih deket. Gimana bang? Oh enggak, maksudnya awalnya dia mau manfaatin lu. Awal-awal lah Iya, iya. awal pas pertama kali ketemu. Iya. Dan gue menembak dia pun karena kasihan. Maksudnya kayak, sumpah beneran. Dia kan pernah ngomong juga bang, karena kasihan kayak, oh kasihan dia udah gue baik Kuat. gitu loh. Iya. Lama-lama kok nyaman gitu. Pas Iya. dia pernah selingkuh bang. Oke. Gue juga selingkuh cuma gak pernah ketahuan aja kan. Dulu kan. Ini kita ngomongin dulu. Mungkin karena memang karmanya kali ya bang Iya, ya. iya, Awalnya iya. kan aku yang ngejar-ngejar dia Iya. tuh, terus dianya responnya biasa aja. Dan sekarang mbak kemarin dulu-dulunya tuh baru tuh aku yang main. Oh. Main apa nih? Ya maksudnya Selingkuh. selingkuh gitu. Iya. Main. Udah kayak kemul. Main karambol. Gue di titik kayak gue kan pernah nggak peduli banget cuek dia mau ngapa-ngapain, pas gue tahu dia selingkuh kayak anjir sakit juga ya gitu. Sakit juga gitu kan kayak Yang awalnya tadi kenapa mainan. gitu. Gue Tajem banget ya gitu. gue nyakit gitu padahal gue nggak peduli sebenarnya kan. Iya, iya, Kenapa gitu. Iya. Dia masih kayak chat sama cowok, gue makin kayak aduh kok gini amat ya. Akhirnya gue mulai berubah tuh bang. Gitu Iya. bang, gue mulai berubah. Jadi lebih baik, akhirnya lo lebih fokus ke Selfie gitu loh. Akhirnya ada rasa nyaman lah gue di situ. Gitu sih bang. Akhirnya gue cinta beneran gitu loh. Yang awal kasihan gitu. Awalnya, iya juga ya. Jadi tapi itu jadi bumbu-bumbu juga sih. Iya, Bumbu-bumbu pengalaman sih. Pengalaman jadi apa namanya? Ada nggak sih komentar yang kalian itu sebenarnya kalau ya bener-bener ngarepin kalian tuh sampai ke jenjang yang lebih kan? Sering banget, banyak banget ya. Banyak banget. bang yang Sampai dari sekarang dulu. pun masih ada. Iya, yang kapan nikah. Dari dulu gue bang nikah kapan nikah. Wah pusing gue masih Berarti kecil gitu. udah Belum ada duit. berarti udah berapa tahun pacaran? Pacaran. 4 tahunan. 4 tahunan. 4 tahun 2 bulan sama ini. 4 tahun 2 bulan. Dihitungin ya 2 bulan ya. Iya iyalah. Dia mah hari-hari dia mencintai lu, nya aja yang selingkuh terus. Enggak, gue enggak bang. Gue sekarang sibuk kerja aja gue. Gue jarang buka HP beneran maksudnya. Iya. Ya tapi bener dia, gua chat jam berapa dibalas jam berapa. Iya, gue buka HP, gue kerja aja dah gue. Iya. Jadi nggak inget mana-mana Iya kan. betul. Nah prank deh kita gitu kan. Nah sekarang prank lu yang paling parah banget ke selfie itu apa? Apa ya? Yang paling parah gitu. Gua Ya kan tapi nggak ini tahu. kita di luar skrip ya. Makanya di luar skrip yang bener-bener lu ngeprank dia gitu. Oke. Apa tuh? Yang itu yang apa namanya selingkuh. Iya, Dia iya. selingkuh apa sih sama Drama sih, maksudnya kayak Iya. guanya yang kayak sama cewek gitu pura-pura mau nikah guanya. Iya.
Itu gue dibully bang. Lu gimana? Enggak, pertamanya gimana? Lu ngomong ke dia kayak gimana? Ya gue bilang gue apa sih kayak mana sih? Oh ya putus gitu-gitu. Iya, mau masalah. putus aja. Terus barang mau gue mau nikah gitu loh. Gue dibully banget bang. Gue berapa bulan tuh dibully gue. Sumpah dah sama cewek itu pun yang deket sama gue dibully. Gue kasihan juga kan. Cuman gue surprise dia mau enip kan. Waktu itu ini berapa 3 tahun ya? Iya. Ini pengen gitu Komentar tuh pasti nyudutin lu semua pasti. Iya. Pasti. Jahat Dan dia banget. dibelain itu. Iya. Soalnya dia udah pernah upload sama cewek itu. Iya, Video. jadi gue emang sengaja manasin kan. Iya, Gue kayak gue kasihan sama yang Thailand kan, kalau gue kan kuat udah kan. Biasa udah budek kuping gue. Terus talent itu gimana? Tapi talent tuh tahu kalau emang buat ngerjain. Iya, udah tau, udah gue ajak kompromi. Ayo dong gitu bantuin iya, gitu. Mau alhamdulillahnya. Pada saat di prank itu, Vi, Gimana? itu lu kayak gimana? Beneran nangis itu ya? Ya iyalah, kayak nggak nyangka aja gitu loh, yang dulunya dari awal emang sama-sama, Iya, bareng-bareng, dan kok sekarang malah katanya mau nikah segala macam. Terus cewek itu juga dipertemuin dong sama aku. Iya? Iya, oh iya tah. Lupa. Iya. Playboy bucin ini. Enggak. Udah enggak. Ya kan ini kita cerita konten. ya kan? Masa lalu juga. Iya. Masa lalu. Lu nangis bener tuh ya, Vi? Iya. Nangis bener buat konten sendiri. Iya. Itu berarti jaraknya berhari-hari tuh lu ngeprank dia ya? Bulanan bang. Iya, bener. Serius? Gue amin 1 bulan apa 2 bulan tuh. Iya, udah itu udah. Biar gue gak curiga dong. Iya. Makanya gue dibully 2 bulanan pusing gue. Gue bukan pusing guanya kayak ini cewek ini minta sampai doan gitu loh. Lu pelakor lu gitu. Tapi Iya. kalau dia naik. Iya. Iya dong. Naik. Iya dong. Gitu. Dampaknya bagus. Cuman ya pas lagi dibulinya ya mental lah paling bang. Iya. Mental. Lu terstruktur banget berarti dia ininya ya. Wih. Apa ngerencanain banget. Iya. Jago konsep gue bang. Padahal tuh ya bang ya, rumah aku sama rumahnya si Rian itu cuma deketan, cuma beda gang. Kalau gue tinggal gelundung aja bang. Beneran jalan kaki pun bisa, cuman ya mager. Iya. Tiap hari malah dia yang ke tempat lu terus ya kan? Iya gue yang jemput cuman. Iya. Tapi nggak maksudnya kalau kayak rumah produksi kan memang tempat Rian ngebase-nya kan? Iya, Dulu, iya, dulunya. rumah nyokap. Oh gitu. Ya temen nyokap yang di yang sekarang inilah. Iya. Oh gila ya. Nah sekarang lu balas dendam ngeprank dia kayak gimana? Pasti lu pernah nggak balas dendam ngepranknya dia? Ngeprank Rian? Gak ada sih kayaknya. Belum ada, belum. Tapi ada rencana kan? Ya. Jangan ngomong gitu bang, itu kepikiran bang. Iya. Soalnya kan gue liat nih ya dari percakapan kita ini, gue liat sebenarnya Rian ini yang beneran jahil banget orangnya. Iya emang. Jahil banget. Pendiam gue bang, pendiam. Iya lu tuh kan kita pertama kali ketemu tuh ya. Emang Rian tuh diem terus mepet gua gitu kan. Nyolek. Nyolek. Iya beneran nyolek. Gue emang agak guys sih bang. Beneran Nggak bercandaan lu, ya Allah. Dia nyolek, abis itu dia gimana ada puter banget. Oke. Iya ini Rian, rumahnya bagus ya di sini, makasih ya udah diundang ke sini ya. Terus gitu-gitu kan, ngobrol peres ya kan. Tapi gue tuh nggak nyangka juga waktu pas ngecek konten itu bener-bener rewel banget deh ya, cewek. Iya, gue aktif kalau di konten aktif. Gue harus aktif. Padahal aslinya gue pendiam bang, jarang Iya, ngobrol. nah maksudnya dia aslinya kalau kita ketemu itu dia banyak diemnya. Iya. Lebih ke ngobrol tuh face to face gitu loh. Gue lebih suka ngobrol berdua daripada kayak rame-rame Ramean. gitu. Iya, Gue nggak suka gitu. Lebih banyak diemnya. Itu memang karakter lu emang aslinya kayak gitu ya nih. Dulu sih nggak gitu. Pas gue sekarang udah mulai kayak makin dewasa tuh ngerasa kayak ngapain sih gitu loh malahan. Gue lebih ke bukan menjadi sih, lebih ke apa ya? Nyaman kayak gitu sih bang, ngobrol lebih face to face atau berdua nih. Jadi lebih masuk gitu loh, lebih didengerin. Iya. Gitu sih kalau gue ngerasanya. Lu apa yang lu suka banget dari Rian? Banyak semuanya sih bang ya bang. Iya. Banget ya. Ini pakai Ya. banget ya. Kan banyak nih, tapi yang mostly apa gitu yang paling banyak apa? Ganteng sih pasti bang. Enggak sih kalau ganteng mah. Relatif ya. Pede banget. Sudut pandang kalau itu. Apa itu? Sifatnya mungkin ya. Aku tuh suka dia sama sifatnya. Terus dia tuh beda sama yang lain-lain gitu, kayak yang lain agak mut-mutan kerjanya tapi kalau dia tuh enggak, dia tuh tetap yang kayak ayo bisa yuk semangat lagi walaupun gagal, udah yuk lagi yuk kita bisa kok pastinya gitu-gitu loh. Dia harus semangat, dia tetap semangatin aku gitu juga kadang. Oke, spiritnya ya. Ya gue sehari-hari kerja bang, maksudnya kayak
gue dari start pagi tuh udah ngurusin uploadan, gue udah ngurusin mikirin konten, itu semua otaknya gue Kalian kan semua, gitu. iya. Sedangkan di sini YouTube gue tuh ada yang gue keluar tuh ada 5, cuman yang gue aktifin 3. Oke. Oke. 5. 5. Ini 2 YouTube nih yang gue pribadi sama Selfie itu malah gue downin bang. Oh gitu. Gue korbanin karir gue untuk anak-anak nih. Iya. Oke. Itu gue kayak ngerasa Yang lagi dibina siapa aja? Supernan, Supernan, si Keza, Kesha, terus sama si Gemas Bucin. Gemas Bucin. Ada gue cuman ya Iya. lebih ke background ada anak-anaknya gitu loh, nggak ada selfie-nya. Yang 2 lagi apa tadi? Selfie, Renpeot. Selfie Marian Peot. Selfie sama Rendra Iya. nggak aktif ya? Gak aktif. Udah nggak aktif. Aku udah gak aktif aku. Awalnya tuh si YouTube Sirian Peot ini emang udah gak diaktifin lagi. Nah, bareng ada anak-anak kan, jadi YouTubeku yang ngalah. Jadi ya biar anak-anak aja dulu gitu. Lebih ke fokus ngebina Fokus ke ini dulu anak-anak, ya. iya. ya lebih ke pengen bantu orang sih bang. Iya. Karena backgroundnya emang yang di rumah gue tuh yang gue bantu untuk jadi creator tuh emang backgroundnya bukan orang yang punya. Why? Kenapa lu bantu mereka? Karena gue ngerasa ketika gue gue berhasil nih bang. Tapi gue nggak bisa buat orang lain berhasil tuh kayak buat apa hidup gue tuh kayak nggak guna sih menurut gue bang. Kayak nggak ada manfaatnya. Bisa ngebantu anak. Dan kebetulan juga gue kan bukan dari orang yang kaya bang ya. Iya. Emang background juga bukan orang kaya, emang ya susah-susah banget itu enggak gitu loh. Iya. Maksudnya semua tuh harus nabung dulu gitu kan. Gue ngerasa kayak di titik dimana sakit gitu bang, kayak nyokap bokap tuh direndahin karena keuangan gitu. Iya, Itu kayak iya. gue sakit sendiri sih, kayak makanya gue bilang gue bisa bantu yang bisa gue bantu gitu loh. Gitu. Lu nemu di mana nih anak-anak? Kebetulan ada satu itu ada sepupu selfie, Ada sepupu. Itu yang ada di Gamers Bucin. Tiga Sucin, Yang si cowok itu. cowok itu Siapa namanya? yang gendut Eja sama Rio. Eja sama Kalau Rio ya. temennya Eja. Iya, Rio iya. temennya. Awalnya kan Eja dua orang ini. adekku sepupu. Oke. Iya. Terus? Ya udah orang ini doornya naik gitu kan. Terus kayak akhirnya momennya kayak ngerasa siapa lagi gitu loh. Kesha nemu di mana Kesha? Ya ininya si Eja gitu loh. Oh, dari Awalnya tadi Beran. talentnya Iya, si iya. Eja aja. Dia punya suara yang bagus Iya. tuh. Jadi Kita sama bantu, Sirian pengen dibantu. bantu gitu. Dibuatin YouTube. Oke. Jadi 3 ini aja nih. Eja, Rio sama Kesha. Supernan. Supernan nih siapa? Adnan nama aslinya Adnan. Terus ada juga partnernya Okem gitu loh. Hmm. Itu dua-dua tetangga gue sih bang. Oh. Yang gue tahu emang backgroundnya gimana, yang menurut gue pribadi emang layak dibantu dan pantas dibantu. Kan ada sih orang layak dibantu cuma nggak pantas nih, maksudnya Iya. emang dia nggak bisa gitu kan. Ada yang emang yang bisa gitu. Menurut gue dia udah layak banget dibantu loh. Iya, satu layak, yang kedua dia punya spirit yang Itu kuat, yang gue dan gitu punya sebenarnya. kelebihan daripada yang lain sih, makanya gue bantu gitu. Layak itu sebenarnya kan ngukurnya kan ke situ kan. Iya, Sebenarnya bukan kalau- cuman kalau kita mau bantu tapi dianya nggak ada kayak spiritnya bener, juga. percuma aja malah gue yang bebas gitu Iya. kan bang. Banyak sebenarnya kan dia bawa saudara gue tuh bang. Saudara gue malah pribadi nggak ada yang anak-anak. Iya. Banyak yang ngajuin kayak ini sih anak aku gini. Cuman nggak bisa, bukan nggak mau karena emang balik lagi anaknya itu emang nggak bisa dibantu iya, bener, gitu gue loh. sepakat sama lu. Gitu. Tapi ini benar-benar punya spirit nih tangga lu ini ya. Iya, gue kan sebelumnya ternyata si Adnan ini kan dibuatin YouTube tuh sama ada lah, maksudnya kakak sepupu lah. Gue tuh diantara anak-anak kan dia buat YouTube kayak bocil-bocil gitu bang ya. Iya. Yang gue tuh anak ini tuh yang paling berani dan paling bisa nih. Dan gue kayak ini anak kalau gue poles dikit ini udah jadi. Gue coba dan ya sekarang ya alhamdulillah gitu. Lu mau maintain mereka sampai ke disiplin banget kayak gitu tuh, konten tuh kayak gimana ya? Apa yang apa langkah-langkah yang lo lakuin sampai buat anak-anak itu disiplin gitu? Yang pasti gue tanya dulu kan, dia orang ini mau kayak mana, mau bener-bener berkarir apa enggak kan, niat apa enggak. Yang pasti gue tanya dulu, kalian mau bantu orang tua apa enggak? Kalau mau bantu, gue bakal bantu gitu bang. Gue tanya dulu, terus gue lihat juga kelakuan sehari-harinya. Iya. Tapi ya mereka semua tuh alhamdulillah yang kayak emang yang benar-benar mau bantu gitu loh. Iya, Gitu sih. spiritnya aja tinggi. Semangatnya tuh. Iya. Itu nggak ada ampun sih memang semangat itu. Iya. Kalau udah padam udah susah itu. Kita mau punya uang banyak sebanyak apa juga percuma. Iya. Ya kayak Adnan kemarin kan sempat minus tuh gue bang. Hah, maksudnya? Minus dong dia, maksudnya YouTube-nya produksi. Supernan. tuh produksinya minus bang, minus puluhan juta per bulan bang. Oke. Nutupin gaji karyawan, dia aja belum ngasilin. Iya. Itu karyawannya 3 udah. Oke. 3. Sekarang gue mau ngasih anak-anak, walaupun belum ngasih gue tetap ngasih anak-anaknya gitu. Iya. Pokoknya puluhan juta gue pengen puluhan juta tuh pasti minus lah gue maksudnya. Emang penghasilan baru berapa puluh ribu. Sedangkan minus pengeluarannya puluhan juta gitu. Iya. Akhirnya di momen dimana gue tuh ngerasa kayak pendapatan gue lagi menurun, agak down, terus sedangkan pengeluaran banyak, jadi gue pengen sempet stop bang. Yang kita ketemu tuh sebenarnya itu kan
harus tanggal gajian anak-anak tuh bang, tanggal 2. Oh, pantas rame Yang lagi ya. rame-rame Iya. itu, ya. Nunggu duit ya rame. Nunggu gajian. Tapi kebetulan kan karena ada abang-abang jadi nggak jadi tuh bang. Diundur lah. Agak lega dong kalian berarti ya. Ya, padahal bang, anak itu Pak hari itu pengen gue stop bang. Sumpah, pengen gue stop karena pengen gajian gue nggak sanggup karena keuangan gue lagi minus nih maksudnya. Iya. Gue pengen bilang stop. Besoknya bang pagi tuh gue upload video dia yang kemarin naik. Dari situ gue kayak anjir, berarti gue nggak dibolehin nyetop anak ini gitu loh. Iya. Ada alasannya Harus dong. dibantu. Iya. Ada alasannya. Jadi gue ngomong lagi anaknya, Nan gini. Sebenarnya kalian mau stop kamu produksi, cuman ini naik gitu loh. Karena mau kasih kesempatannya 1 bulan lagi dan ya bener bang gitu loh. Yang gue feeling gue tuh bener, jadi beneran sampai sekarang gitu. Iya, dan tuh naik ternyata ya. Naik. Sekarang udah 200.000 lebih ya. Sesuai Dengan ya. total viewers 80-90 juta. Itu besar emang. Iya. Kayak wah gak nyangka sih. Tapi emang gue udah nyangka dari awal kalau dia bakal sukses gitu loh. Bakal bisa. Bisa karena kelihatan dari anaknya gitu Ya, karena loh. spiritnya itu. Semangatnya itu sih. Ya kebaca. Lu kalau nentuin tema gitu lu. Nentuin tema konten itu lu kayak gimana sih, Yan? Apa yang lu pikirin awal dasar atau lu cuman misalkan lu nyari dari ide yang terdekat aja, misalkan kayak gimana tuh nentuin tema konten lu gitu. Gue pribadi kayak bingung juga ngejelasin nih. Iya. Nah mungkin ini juga sih kelebihan dari gue nih bang. Oke. Semua YouTube tuh emang gue yang kelola bang Alang. Iya. Emang yang ide kontennya gue. Anak-anak cuman nyari, cuman kalau emang enggak ya enggak akan Iya. diproduksi. Kalau gue Iya. bilang enggak ya enggak gitu Iya. loh. Gue sendiri pun nggak tahu kenapa gue bisa kayak tahu ini bagus apa enggaknya. Iya. Kayak gue yakin ini bagus gitu loh. Emang gue coba pelajaran dulu bang. Ini masanya anak ini tuh di mana gitu loh. Penonton anak itu maunya anak itu kayak mana. Iya. Gue harus tahu itu dulu. Nah kalau gue tahu arahnya mau kemana. Iya. Itu kalau gue pribadi. Nggak selalu berhasil tapi lu punya feeling ke situ. Punya feeling, gue gitu. punya feeling kayak anak ini. Oh ternyata kontennya ini. Oh yaudah gue josin sekalian aja bang gitu. Iya. Itu. Nah itu yang maksud gua, ini poin pentingnya gitu. Jadi kan ada pola pikir kayak gini. Kan sejauh ini kalau kita ngobrol lu ketemu sama siapapun pasti bilang yang penting lu rajin, konsisten. Padahal esensi paling utamanya adalah cara lu berpikir untuk ke situ sebenarnya. Setuju bang. Iya kan? Satu nih, keberanian ngambil keputusan. Oke. Ya kan? Yang lain tuh nggak berani gitu, tapi lu berani ngejos Iya. gitu. Oke. Tuh. Iya, Nah, ini iya. yang harus kita bagi sebenarnya kan ke situ. Bang, kami ini udah usaha 10 tahun juga nggak jadi gitu. Iya. Karena banyak ya itu cara berpikirnya beda sama lu Beda, gitu. oke. Menurut gue juga kalau ketika kita nih ya kerja nih ya, cuman kerja keras doang terus kayak konsisten doang tuh nggak cukup sih menurut gue. Iya. Kita harus belajar juga dari apa yang kita udah buat. Iya. Kira-kira kesalahan kita tuh di mana gitu loh. Kekurangan kita di mana, kita pelajarin, kita kembangin. Itu yang benar sih menurut gue. Pasti bisa berhasil. Tapi kalau kita cuman hari ini konten, besok konten belum tentu naik. Iya benar. Tapi kalau kita hari ini konten, kita pelajarin ini, besok kita kembangin lagi, bakalan naik. Paling lama 3 bulan itu yang gue yakinin ya. Semua orang bisa. Itu sih. Oke. Intinya niat aja pastinya. Niat belajar juga yang pasti. Gitu sih kalau gue bang. Berarti kita harus banyak belajar nih. Enggak lah. Gue juga belajar sama abang lah. Nanti gue sharing-sharing ya. Oke, siap. Padahal lebih senior gitu kan. Umur doang kali senior tuh. Enggak. Jadi bang, mungkin sebagian udah belum tahu loh bang ya. Iya. Bang Angga ini salah satu bang? Hah? Salah satu apa? Gitarisnya, Gitaris kota. band ya. Lumayan ternama di Lampung tuh lumayan terkenal lah dulu. Itu gua sampai masih kecil tuh dengerin lagu abang ini, ternyata abang ini gitu loh yang gue dengerin gitu. Sempet gak nyangka gitu loh kalau Iya gak ketemunya. nyangka banget gue sumpah. Katanya lagi nongkrong di rumah lu gitu. Iya kayak, "Hah? Ini yang dulu kecil gue dengerin arangnya di depan muka gua Iya, gitu. terusan. Gak tahu gitu ya. Ya seru sih gua. Kalau gua kan hobi orangnya nongkrong ngumpul satu rame nah gitu kan. Makanya sebenarnya banyak teman sebenarnya gitu. Dan basically gue nih orangnya kan cuek gitu. Kalau nggak kenal ya kenalan sebenarnya gitu doang sih. Oke. Kan ada orang yang sungkan-sungkan tuh. Ya kan nggak kenal nih gitu. Nggak enak lah nanti dia gimana gitu. Nah kalau gue nggak gitu, gue kenalan gitu. Oke. Urusan dia respect atau nggak ke gue tuh urusan nomor sekian gitu. Kalau nggak respect, oh berarti nggak bisa nih berteman sama ini gitu. Gitu doang. Dan gue nggak ada istilah baper atau kayak gimana gitu. Tapi lu gak trauma gitu ketika lu kenalan sama orang terus kayak orang tuh kayak malah gak respon lu, malah yang kayak seolah-olah tuh kayak apa sih gitu-gitu. Gue orangnya lebih introspeksi diri kan. Oh, oke. Gitu. Gue orangnya ke situ. Jadi mungkin ada yang salah dari gue gitu. Gue
misalkan lu berespon seperti apa gitu ya ke gue nggak nyalahin lu langsung gitu. Oke. Gue langsung yang ini gue kenapa ya gitu. Oke. Oh, Bukan iya, Ngerasa bersalah sendiri. bukan gitu. nih orang kenapa sih nggak gitu. Mm. Ini gue kenapa ya, apa gue salah nyampein atau kayak gimana. Nah ke situ dulu tuh, kalau gue nggak nemuin banyak celah berarti fix ini orang nih nggak mood, udah gitu doang gitu. Kalau nggak mood udah, habis itu gue lupain gitu. Nggak, gue tuh nothing tulus ya orangnya, jalan nothing tulus, urusan apapun itu urusan Tuhan lah istilahnya. Oke, siap. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah apa yang lo nggak suka dari Rian? Moodnya itu kadang marah-marahnya itu loh. iya, Kalau iya. marah Oh lo temperamen ya. Gue marahnya tuh udah Emosian, kalau Bang. lagi berantem misalkan di mobil ya, aku udah kayak iya, Turunkan aku di sini gitu ya. nggak pernah gue nurunin dia orang. malah ngebut ngebut aduh, buat bahaya orang banget shock, jadi kayak udah lo, ya udah minta maaf lo gitu, jadi makin ngebutin sama dia Oh iya. gitu. Gue emosian bang, emosian. Gue malah kalau lagi paleng terus banyak masalah, gue pengen numburin diri gue sendiri keseringan kayak gitu gue. Iya. Makanya kayak wah gue untung gak mati gitu loh. Salah sih menurut gue. Jangan lah ya. Salah, makanya itu sih. Nggak tau gue masih saat ini kalau gue lagi paleng banget, gue nggak bisa kontrol emosi gue. Makanya kalau gue lagi paleng banget, orang-orang yang tahu gue ya bakal diem aja gitu loh. Ngeiyain apapun itu gitu. Karena kalau dia debatin malah berantem sama gue. Iya, Malah lebih parah. jadi dia kalau marah yuk didiemin dulu aja, ntar ya udah negor lagi, negor sendiri dia. Nggak enak sendirian gue malah. Aduh enak banget tadi gue marah-marah gitu-gitu. Kalian kan udah mencapai 1 juta subscriber ini ya. Udah lebih nih, banyak channel kalian tuh udah hidup semua lah gitu. Nah terus begitu kalian ada di tempat umum gitu, itu gimana sikap kalian gitu kan? Pasti ada yang kenal sama kalian, oh ini Rian gitu kan. Kalian lebih introvert atau lebih kayak biasa-biasa santai-santai aja atau kayak gimana sih? Kalau gue pribadi deh bang ya, biasa aja sih kayak mungkin gue tahu nih orang ngatain gue kayak Tapi tuh kadang mereka tuh sering ngeliatin pasti aja. gitu, pasti kayak gitu ya. nggak negor tapi Nggak kan negor, iya. Iya. Ya jadi kayak kitanya kayak ini orang gitu. mau negor apa yang mau ngajak berantem ada laki kan. Apa mau ngerampok gitu. Nah itu kayak kenapa sih orang ini ngatain begitu? Atau DM bang gue tadi bang kenapa nggak bilang? Gitu. Jadi kan gue kayak senyum gue malah gue giniin lah sama gue. Ngapain ngatain gue lo gitu kan? Bingung aja gitu ya nyikapinnya ya. Bingung. Tapi memang harus itu ya, memang harus belajar. Mau nggak mau, suka nggak suka, kalian tuh kalau udah masuk di luar konten, karena inget loh beban moral kalian tuh, kalian punya 1 juta subscriber lebih. Mungkin kalau digabung-gabung mungkin udah lebih dari 3 juta 4 juta orang gitu yang menyimak kalian gitu kan. Iya 5 jutaan lah kalau Iya kan, 5 jutaan orang yang lihat kalian, dan kalian tuh sadar diri harus karena dicontoh kan kalian. Iya, jadi bahan pusat perhatian sih. Iya. Jadi kalau menurut gue pribadi setelah jadi YouTuber bang, apapun yang gue lakuin kayak salah aja sih. Iya. Iya kan ada salah di mata ini, salah di mata ini. Padahal gue menurut gue bener-bener aja gitu loh. Salah mulu kapan benernya gitu kan. Pasti ada aja lah. Selalu itu. Salah di mata orang mah. Lu pernah komentar pedas netizen yang buat lu drop? Ada nggak? Gak ada sih kalau untuk gue pribadi gak ada kalau sekarang. Kalau dulu mungkin baru awal. Iya, tapi kalau berbau orang tua gue gak bisa tuh. Oke. Gue bakal marah banget kalau untuk orang tua. Tapi Karena alhamdulillah orang saat tua ini tuh belum. sensitif banget. Positif sih, gue cinta banget sih. Oke. Karena mereka lah sebenarnya orang di balik suksesnya lu gitu. Ya setuju banget. Orang tua ya. Ya. Lu apa-apa minta doa restu orang tua ya. Ya gue ngomong kalau lu doain lah gitu-gitu. Selalu deh kayaknya kalau itu mah. Ya gue juga selalu ngutamain mereka dulu nih, kayak nyokap gue sama nyokap saya udah gue bangunin rumah nih maksudnya kan. Kita orangnya belum gitu kan. Rumah pribadi bukan rumah produksi Iya, gitu loh, iya, gitu-gitu. Itu sih. Jadi apa orang tua, pentingnya orang tua buat lu nih? Gimana ya jelasinnya? Lebih penting. Penting banget lah bang. Penting banget pokoknya. bang gitu loh. Jadi apapun kalian lakuin buat orang tua. Malah gue takut gitu loh ketika gue belum bisa ajin atau ngomongin orang tua gue udah gak ada. Atau kenapa gitu loh. Gue itu sih gue takutin sampai saat ini. Iya. Kehilangan nyokap bokap itu gue belum kebayang sampai saat ini ya gitu. Belum ready gitu ya. Belum siap. Ya.
Sekarang masuk usia 21. Satu. Selfie 20 berarti. 21. Oh seumuran. Seumuran. Tapi beda. Seumuran. Oh beda, Beda. kelasnya. Kelasnya. Iya. Seumuran. Kebetulan gue kecepatan sekolahnya bang. Iya. Ayah kecepatan gue. Jadi sebenarnya seumuran dia harusnya. Iya. Cuman karena kecepatan jadi kakak kelasnya. Pokoknya kakak ya. Iya. Kakak kelas. Kakak. Lu kalau panggilan sayang apa, Pi? Manggil Rian. Aku nggak pernah manggil sayang sih sama dia. Nah, manggilnya apa? Panggilan sehari-hari itu der. Oh leader. Der. Der itu leader kepanjangan Bukan. dari brother apa? Brother. Oh, Teman. Gue nganggap dia teman. brother. Lu manggil selfie apa? Der juga sama der gitu. Sister. Der. Ter, harus manggil dia ter dong. Enggak, der. Der. Sama-sama teman kita nganggapnya. Jadi ya nggak ada hubungan pacar. Maksudnya nggak terlalu itu loh bang. Iya. Teman iya, pacar iya gitu loh. Malah kalau aku manggil dia yang sayang itu kayak aneh, Kaku, di, ya? iya, Aneh, aneh aneh. gitu Janggal, di mulut. janggal. Nggak biasa manggilnya Dan itu. terlalu biasa loh bang ya. Banyak orang yang manggil sayang tuh biasa banget. Jadi kan butuh yang beda ya. Iya. Panggilan sayang kan namanya juga kan. Iya, benar. Der. Iya kan konsepnya kan gamers bucin berarti yang difokusin itu ya. Oh iya, iya. Gamers bucin. Nah, gue sekarang games bucin. Kenapa harus kan gue perhatiin tuh di konten gamers bucin tuh itu ada yang nyari cupang lah, nyari apa? Gue pikir tadinya game main gitu, kayak stream game gitu. Nyari cupang. Jadi gini sih bang. Apa sih? Kita tuh kadang nggak sesuai loh bang. Kita ngonsepin YouTube ini bakal kayak mana, tapi naiknya di mana tuh nggak sesuai loh bang. Oh gitu. Gue tuh dulunya kenapa namanya gamers bucin, karena gue tuh pengennya main game sama si Seppi, sambil bucin-bucinan. Iya. Cuma naiknya bareng bocil, gitu bang. Dan aku juga nggak bisa main game. Naik sama sih naik, cuman nggak yang stabil gitu loh bang. Iya. Ada naik gede banget, ada yang kecil gitu. Sama bocil yang stabil gitu. Ya udah, ya rezeki di situ gitu kan. Ya kalau gue tahu dari awal naik sama bocil, gamers bocil. Iya juga ya. Iya kan? Udah kadung bucin loh. Iya. Iya. Semua nggak bisa diatur, maksudnya kayak emang rezekinya kayak gitu sih bang. Jadi intinya bener-bener kalian berdua ini bener-bener nggak nyangka kalau itu bisa senaik ini gitu ya. Ya semua Nggak ada. Cuman modal yakin sama semangat doang. yakin ya? semangat gitu dan terus belajar sih. Iya. Kalau itu mah udah wajib lah itu. Wajib. Konsisten terus berusaha itu udah wajib. Wajib. Nah, masalahnya keyakinan untuk keberanian. Nah itu Keberanian. orang nggak punya ya sebetulnya ya. Setuju bang. Beranian itu sih. Beranian. Makanya orang malah baik milih di zona itu terus kan, Iya. karena nggak berani lompat gitu loh. Iya. Iya. Nah mungkin pun sama aja bang kayak gue juga nih ya, nggak berani lompat dari Renpet sama si Selfie dulu. Maksudnya gini bang, awalnya kan Renpet nih, yang T2 nih, yang kedua nih kan, yang gue buat lagi gara-gara itu gue kemarin bermasalah. Itu udah naik lah bang ibaratnya. Nah, kenapa gue kepikiran buat lagi itu namanya Selfie? Gue pikir kayak gue takutnya tuh ketika ini bermasalah, gue ada lompatan gitu loh. Iya. Gue rintis lagi walaupun nombok dulu gue kan, ya udah. Selfie udah bisa survive, menghasilkan lebih besar daripada gue bahkan waktu saat itu tuh. Terus gue pikir lagi, nih ada cari lompatan lagi. Injakan ketika ini down, karena nggak selamanya tuh naik terus dong bang. Ada masa-masanya dong. Iya. Makanya gue cari lagi, buat lagi games bucin. Cuman gue yang games bucin ini bener yakin dari dulu nih. Iya. Gue yakin banget ini bisa ngidupin gue saat nanti gitu. Iya. Gue tuh per bulan tuh minus juga darah. Ini bang minus juga bang games bucin ini bang. Produksi itu puluhan juta juga hampir. Iya. Nutupin dari yang Selfie sama Renpeo, tutupin untuk pengeluaran games bucin. Iya ngatur-ngaturnya gitu Iya. ya. Dan akhirnya ini bener-bener melampaui banget sih bang. Bener-bener yang gak Gamers pernah gue bucin. bayangin pendapatannya gitu loh. Yang di si bucin. Iya. Gamers bucin. Wah besar banget tuh kayak wah alhamdulillah gitu kan. Ternyata yang gue yakinin membuahkan hasil gitu loh. Nah terus saya mikir lah kalau kayak ini gue nggak terlalu kepikiran. Maksudnya kayak emang yang udah pengen bantu gitu loh. Nah kalau Adnan ini gue sempat kepikiran juga. Suatu saat anak ini gantiin posisi gamers bucin bisa melampauinya gitu loh. Suatu saat nanti karena gue tahu yakin dari anak sih bang. Iya. Pribadi itu emang gak baik tingkah, emang mau bener-bener berusaha dan mau kerja gitu loh. Maksudnya Nurut juga anaknya. nurut sih gak baik tingkah. Si Adnan nih. Adnan. Gue perhatiin anak-anak bocil yang apa ya, yang nurut-nurut pun yang semangat itu malah yang dia yang berpotensi views besar gitu loh. Ada dia besar gitu loh bang. Iya. Ada dianya malah naik Iya, ya, karena terus emang ya. pribadi anaknya bagus emang. Nah, menurut gue emang rezeki dia juga dari pribadi dia gitu loh. Terus ada nggak sih Yan, Vi, yang ujuk-ujuk kalian nggak tahu nggak kenal sama siapa-siapa tiba-tiba datang ke rumah minta kerjaan gitu ada nggak? Kalau saudara juga ada sih bang, saudara teman apa gitu. Tapi kok orang lain Orang lain yang nggak kenal gitu. gak ada. Gak ada sih ke Tapi rumah. kalau DM banyak ya. DM Iya, banyak. kalau dem-dem banyak.
Kalau ke rumah mungkin gak tahu rumah juga mungkin ya. Iya juga. Itu. Kalau tahu juga ngeri juga sih Bang. Iya, nah itu bahaya tuh. Bahaya sih, Iya. gak ada privasinya kan. Gak ada privasinya. Ngeri. Bahaya. Ngeri juga ya. Nah ya lu ke selfie nih. Lu apa yang lu ngebuat lu jadi jatuh cinta tadi? Oh sakit hati tadi. Gara-gara sakit hati itu lu jadi jatuh cinta banget sama dia? Mungkin juga kan Enggak lah, kita nggak fair juga. Ini kan kita bicara Iya. pribadinya di Ya, pribadi oke. selfie yang itu gitu. Kalau itu kan kejadian yang memicu lu sayang sama dia. Nah kali ini lu udah sayang, apa yang membuat lu bener-bener sayang sama dia? menurut gue Bang ya, mungkin kalau gue nggak sama selfie nih ya putus gitu loh. Karena gue tuh tipe orang yang keras gitu, maksudnya keras. Iya. Dan dia ya walaupun dia keras juga cuman tetap bisa ngalah kan. Oh. Cuman ya jarang sih emang. Tunggu gue marah besar dulu baru ngalah dia. Gitu sih. Iya dong. Oh menurut lu selfie adalah orang yang bisa menghadapi lu gitu. Iya gitu. Iya. Mungkin kalau cewek lain mungkin belum tentu bisa gitu loh. Iya. Itu sih Bang. Yang lu gak suka dari selfie apa? Apa ya? Iya. Apa ya? Iya. Gak ada ya? Ada lah, pasti ada lah. Apa? Nada ngomongnya sih kuat banget ya. Enggak biasa aja lu Iya, padahal. Oh berarti dari tadi dia jaim ya? Bisa. Nadanya keras, ada agak keras gitu loh Bang. Kayak, dan gue kayak, anak ini ngomongnya biasa sebenarnya mungkin maksud dia. Tapi kayak, Iya. gini amat sih orang ini gitu loh. Enggak. Kan gak apa-apa loh, ini kan ada semua kan ada kelebihan dan kurang masing-masing. Tapi kalian sekarang kan udah sehari-hari udah ketemu. Iya. Gitu. Pernah nggak kalian terpisah jauh gitu? Pernah nggak? Ya paling kalau terpisah itu pulang ke rumah orang tua masing-masing. Oh segitu doang tuh jaraknya. Iya lah ya. Dulu pernah. Nah misalkan gini nih, misalkan selfie di Kalimantan lagi. Oh, di Kalimantan, jauh banget. dia jauh gitu. Dulu pernah awal-awal Dulu doang. Selfie study tour. Oh study tour. Iya. Di sini. Aku di sini. Cuman situ doang. Gue nggak kebayang selfie study tour itu lu sebutin apa yang gue nggak kebayang. Lu sih lu pamitan udah kayak seolah-olah selfie itu mau kemana gitu. Enggak. Masa sih? Malah gue gak nemenin dia ke bis Bang. Ya kan? Pas mau ininya Berangkat. enggak ada dia malahan. Gak ada. Gue cuek gue orangnya. Ih cuek-cuek tapi lu butuh dia ngonten di awal-awal. Enggak. Kayak lu bilang bangkit kalau nggak ada selfie lu nggak bangkit. Lu rela kalau tempat orang tuanya gitu. Itu sih gue bingung juga Bang. Gue tuh cuek Bang. Sumpah gue tuh cuek banget orangnya. Oh iya di kondisi-kondisi yang kayak gitu yang lu pikir selfie bisa jalan sendiri ya udahlah gitu Ya, jalan ya, gitu. ya. Tapi kalau kayak menyangkut sama hidup lo gitu kan. Ya. Lu butuh selfie ada di samping lu gitu ya. Gue pun Bang ya kalau gue peduli nih Bang ya. Gue gak terlalu ngatin ke dia Bang. Karena menurut gue tipe cewek ini Bang ya agak besar kepala. Ya kan? Setuju gak Bang? Setuju. Maksudnya kayak ketika kita nunjukin sesuatu malah. iya kalau dikasih angin, cepet. Iya gitu. Ya Maksud kan? gue kayak. Jadi gue nunjukin cuek. Gue padahal gue sayang banget gitu. Iya. Itu sih kalau gue Bang. Nah itu sih. Jadi cewek itu taunya gue tuh cuek aja dan Iya. gak sayang sama dia. Padahal sayang banget. Nyaman banget gitu loh. Kalau dikasih angin suka labas soalnya. Iya. Makin dia. Besar kepala dia kayak. Terasa terpojoki aku. Nggak, tapi bener kok. Cewek itu kalau kelihatan kayak gitu. Semakin dikejar nih semakin jauh gitu kan. Tapi enggak sih. Ya kayak sama Enggak gini loh juga. Bang. Apa? Gua Bang. Apa pembelaan Anda? Ya enggak juga sih. Ya kan semua cewek tuh kan beda-beda, enggak yang sama ya. Kalau aku mah enggak kayak gitu. Mirip-mirip. Enggak gitu. Ntar dikit lagi lu digampar sama selfie. Enggak berani deh. Tapi kan gitu sih emang cewek Bang ya. Nih, ketika kita cuek nih, cewek itu malah ngejar-ngejar. Iya. Tapi ketika kita malah nunjukin sukanya malah cewek itu ngejauh loh Bang. Iya, Ya kan? Lari ya. Gue selalu perhatiin itu sih cewek-cewek itu kayak gitu. Makanya gue gak terlalu nunjukin gue suka. Jadi ya udah biasa aja. Biar dia ngejar-ngejar gue. Oh gitu. Ya udah berarti aku kayak gitu juga ya. Tapi gue bentar lagi mau nikah Bang. 21 kapan? Bentar laginya tuh kapan rencananya? Ya insya Allah semoga 25. Tahun ini. Buset. Tahun Tahun ini. ini. Tahun ini. Udah diomongin sama keluarga. Cuman belum bisa bocorin. Karena Iya. pernah gue bocorin cuman malah tiba-tiba ada masalah banyak banget. Iya. Ini pun gue udah diuji banget Bang mau nikah Bang. Iya. Ada aja ujiannya gitu loh. Apa ujiannya? Wah banyak Bang. Banyak kayak keuangan. Terus Iya, masalah-masalah yang Iya. Yang lain. numpuk gitu loh. Jadi kayak anjir gitu loh. Apa yang ngebuat lo bener siap buat menikah gitu? Melangkah lebih. Awalnya sih belum terlalu yakin siap maksudnya Bang. Kayak ya siap gak siap ya gue harus siap gitu loh. Iya. Yakinnya karena pribadi orangnya bisa nerima gue sih Bang. Maksudnya dia ngertiin gue lagi jatuh. Iya. Dia mau nemenin gue lagi jatuh gitu-gitu loh.
Dan dia juga mau gue lagi ya mau naik mah semua orang mau lah bang ya maksudnya. Dia itu sih bisa nerima gue ketika gue lagi terpuruk pun gitu loh. Itu sih menurut gue yang semua cewek belum bisa. Menurut lu berarti selfie ini hokinya lu dong berarti ya? Bisa dibilang. Mungkin juga kalau gue nggak sama selfie mungkin gue nggak sebesar ini mungkin ya. Tapi enggak juga sih kayak guanya juga sih bang. Gitu kan. Enggak ada perannya juga pasti lah. Mungkin ada rezeki dia melalui gue gitu loh. Gue yakin lu nunggu dilamar Rian itu udah lama banget kan, lu udah pengen banget sebenarnya. Dulu sih iya. Enggak. Iya. Dulu gue minta nikah bang. Yang iya. Yang dia dulu tuh, yang dulu tuh si alah. Rian tahun kemarin. Itu Rian duluan tuh, dia ngomong katanya November katanya gitu kan cepet nikah. Bareng mah ada masalah terus suruh bilang. Aku sempat belum dibolehin dulu sama orang tua. Itu masih umur berapa dah? 19 tahun. Dia udah ngajak nikah 19 tahun. Aku belum dibolehin dulu tuh, katanya ngomong nanti dulu aja, yakin. Soalnya umurnya masih muda banget kayak gitu. Yakin. Pokoknya orang tua tuh kayak yakin. Coba dipikir-pikir lagi katanya gitu. Terus aku sempat bilang juga sama si Rian ini, yakin dar gini. Ya gimana? Awalnya aku yang yakin bang gitu loh. Pas 2021 tahun kemarin tuh dia malah yang ngejar nikah. Oh kok balikannya kata gue bilang kan kemarin dia nggak mau nunda-nunda kan. Soalnya kan udah direstuin. Ya dia. Kalau yang kemarin tuh dulu kenapa kebelet kawin banget dulu tuh kenapa gitu? Bukan guanya bang ya, maksud gue mikirin ke orang tua guanya sama orang tua selfie. Pas dulu lu ngelamar selfie di usia 19 Iya maksud gue mikirin orang tua yang selfie sama orang tua gue. Jadi bahan omongan orang takutnya. Gue kan gue pribadi lebih ke orang tua banget sih, mikirin orang tua dulu baru mikirin pribadi gue baru. Makanya kayak ada orang tua gue jadi bahan omongan, mending gue nikah aja deh. Malah ada fitnah. Iya, soalnya kan mana kita berdua mulu gitu. Apalagi kita di kamera kan kiranya berdua terus tempel terus padahal kan enggak juga sih kan konten aja gitu-gitu loh. Padahal mau pulang habis konten kan, habis syuting mau pulang. Iya. Ini orang kan nangkapnya beda ya. Beda bang, karena kan yang mereka lihat doang kan. Iya, apalagi kan aku kalau pas masih di rumahnya si Rian kan aku ke rumahnya Rian terus pulang malam jam 9 paling malam itu. Ntar siang pulang siang ke rumahnya Rian lagi gitu-gitu terus. Konten lagi gitu. Oh gitu. Jadi lo ngejar itu supaya ngindarin fitnah. Iya. Gue pribadi sih kuat. Nyokap gue takutnya kan. Iya. Tapi Selfie ngerasa dia masih kecil. Orang tuanya juga masih. Tapi sekarang udah dapet restu. Udah, soalnya orang tua gue udah sempat ngomong, ya kenapa enggak ntar umur 20 ke nikahnya gitu-gitu. Nah terus malah bulan kemarinnya malah ditanya, itu si Rian yang kemarin mau ngelamar jadi enggak katanya gitu. Malah gantian ibunya yang ini suruh saya, waduh kemarin gak dibolehin gitu kan. Malah saya yang gantian kayak, aduh nikah gak ya gitu-gitu loh bang. Malah jadi gue bingung kayak, benar kagak mau nikah ya gitu-gitu loh. Malah jadi berubah pikiran gitu loh. Tapi enggak kan, sekarang bulat lah ya. Bulat. Cuman ya tanggalnya tanggal dan waktu masih dibocori. Belum masih dirahasiakan. Takutnya nanti ada apa gitu ya. Gitu. Nah, sekarang gini, ini 21 udah sukses. Belum. Maksudnya pencapaian inilah lumayan, ya. Udah lumayan. Kalau di YouTube itu udah di golden ya, di gold. Ya kan. Di atasnya gold ada enggak? Ada dong. Ada. Apa? Ya apa? Diamond Play Button 10 juta. 10 juta subscriber. Oh, berarti dari Corbuzier tuh Diamond Play Button ya? Iya, udah. Oh, gitu. Itu mau nyampe itu ya. Di atasnya Diamond ada lagi? Udah habis. Ada dong, 100 juta. 100 juta. Itu kayak apa sih namanya? Bisa Diamond tuh lupa loh, warnanya merah-merah gitu. Oke. Iya, ada YouTuber Amerika kalau nggak salah. Apa gitu. Berarti, PewDiePie. Udah punya. Target kalian ke depannya ngejar itu? 10 juta. Oke. Bismillah sih bang, nyoba dulu. Amin. Ini gue malah pengen buat YouTube baru lagi bang. Apalagi? Berdua, pribadi cuma nanti gitu loh. Nanti gue belum siap kalau sekarang juga masih sebaiknya dikelola. Pas udah nikah sebelum nikah gue pengen buat pribadi, buat kayak Raffi Ahmad lah. Iya. Kita rezeki sama. Amin ya Allah. Gak bisa lebih lah. Gak bersyukur. Tapi yang itu yang gue suka dari kalian berdua tuh fokusnya kalian itu gila, luar biasa. Jadi geng yang belum tahu nih, Rian tuh kalau saat kita chatting itu ya, dia memang hari-harinya itu dari pagi beneran tuh, dari pagi udah kerja gitu. Kalau ada
waktu satu hari 24 jam tuh kayaknya kurang buat dia kayaknya. Beneran dipakai murni bener buat kerja. Di kepala dia tuh kerja dan kerja gitu. Iya. Enggak, di pala gue enggak kerja malah kayak apa sih kayak kayak gue nganggap itu kewajiban gitu loh, bukan kerja. Iya, dan itu lo enjoy gitu. Dan Jadi gue nyaman. Iya gitu. Karena tidak dianggap Kerja banget. Gak ada yang nyuruh masalahnya kan. Iya. Tapi kalau data gue nyuruh apa sih? Gue kerja ya nggak nyaman gitu loh. Kalau kerja gitu gue gak nyaman. Sama kayak gue lagi produksi musik lah intinya gitu, begadang sampai pagi, orang ngelihatnya kan risih gitu. Tapi kita nyaman gitu kan, karena memang itu yang harus kita lakuin. Kalau enggak itu nggak jadi nih. Gitu. Iya. Ya itu sih, itu sikap-sikap kayak gitu yang orang harus nggak punya. Jadi targetnya 10 juta. 10 juta. Dalam kurun waktu 2 tahun lagi paling lama. 2 tahun paling Amin lah. lama, ya. Amin. Semoga bisa. Ya, mudah-mudahan bisa. Gue tuh berharap ada runs-nya Lampung lah gitu. Amin. Itu gue udah buat RS Entertainment bang. RS. Itu pas selfie tapi. YouTube aku diganti namanya. Karena gue pikir itu ya buat apa ya? Buat manajemen aja lah gitu loh. Buat ya anak-anak di rumah kumpul buat di situ semua taruhnya loh. Jadi gue bakal buat pribadi lagi gitu loh. Karena gue bakal buat YouTube baru tuh kenapa biar brandingnya beda bang. Karena kemarin tuh brandingnya prank sih. Jadi gue ketika gue buat sesuatu yang bukan itu nggak ada nonton. Karena udah brandingnya dari YouTube-nya itu prank. Iya. Jadi gue harus ngelangkah yang lain sih. Walaupun gue start dari awal lagi. Gue lebih suka dari awal sih pada langsung naik. Salut loh gue, salut. Keren banget ya. Aduh, mudah-mudahan semuanya tercapai. Amin ya Allah, amin. Dan menyerap makin banyak orang-orang yang bisa lo bantu. Amin. Kan Itu sih harapannya. Karena bener ya, percuma lo sukses apapun lo kalau lo nggak bisa bantu orang, lo tetap Setuju. nol gitu. Mungkin gue udah jatuh sih sekarang. Kalau gue nggak bantu orang-orang, gue mungkin jatuh gitu. Bener. Dan kedepannya gue berharap ya itu tadi kan dia visi misinya untuk jadi rasnya Lampung tuh oke. Ya kan. Yang terakhir adalah ini titipan gue sih banyak-banyak berkolaborasi sama banyak kreator atau seniman musik di Lampung, ngangkat budaya Lampung dan lain-lain lah. Artinya lu jangan pernah lupa kalau lu ada di Lampung gitu. Nah itu karena kita punya PR ya. PR kita tuh gini. Gue nonton YouTube-nya Mak Betty, nonton YouTube-nya Mak Eli gitu. Nah secara sadar nggak sih secara nggak langsung itu sudah memperkenalkan banyak budayanya Medan gitu ke seluruh Indonesia dan itu berhasil. Oke. Dan itu berhasil. Hampir semua orang kita ngobrol kayak gamer saja rata-rata logatnya udah logat Medan, walaupun dia orang Jawa misalkan. Iya ke branding sih, ke branding. Nah kan ke branding kan gitu. Nah kita ini banyak orang-orang besar gitu, cuman nggak tahu kenapa belum bisa gitu loh ngangkat hal-hal yang kayak gitu. Misalkan sampelnya kalau kayak dari makanan ada seruit, ada apa gitu ya. Misalkan kalau ada pakaian adat kita ada punya siger, lo main game sambil ada siger Lampungnya gitu kan. Woi, gitu. Tapi itu kan seru aja gitu. Iya. Tapi itu berlampung tuh gede-gede banget loh bang. Udah banyak banget yang gede-gede gitu subscribernya. Puluhan juta udah banyak gitu loh. Nah itu yang maksud gua. Mungkin gue nggak kenal sama mereka, nggak tahu juga keberadaan mereka, ngedeteknya susah atau mungkin udah ya itu tadi gitu. Kayak gue kenal nih sama lu, jadi gue tahu nih tempat tinggal lu gitu istilahnya kan. Ini kan gue nggak tahu banget. Gue ada usaha sih nyari ke mereka. Cuman pesannya cuman buat itu kok, buat maksudnya kita jangan pernah lupa kalau kita ada di Lampung gitu. Kita hidupin Lampung, maka kita akan lebih mudah nyari hidup di Lampung gitu. Bener gak sih? Kenapa sih orang rata-rata merantau ke Jakarta? Kenapa? Karena di sana kotanya hidup. Iya sih. Banyak orang cari hidup di sana. Oke. Nah sekarang kita hidup di kota kita, ingatnya banyak orang yang bisa cari hidup di kota kita. Tapi itu PR banget bang. Gak apa-apa, pelan-pelan. Makanya gue bilang dari hal yang paling sederhana. Oke. Siger kayak apa kayak gitu kan, main game sambil apa gitu, sambil ngundang Adli tuh anak Lampung banget tuh misalkan gitu tuh. Ya kan lucu kan dia kan. Woi bang gak bisa sama ini bang. Jangan gitu-gitu kan. Nah itu hal-hal sederhana yang mungkin bisa groomingnya bisa bagus gitu kan. Mungkin ya. Ini ya gue cuma titip itu doang sih. Mudah-mudahan lu mau tuh mikirin itulah kalau sempat waktunya sejam 2 jam mikirin hal yang kayak gitu tuh. Kocak sih ya kan. Seniman kayak pengamen kayak apa kayak banyak sih. Ya kan untuk kelas-kelas musisi nanti bisa gua akomodir lah, misalkan lu mau perlu siapa. Ya misalkan ntar gua
ini kontaknya nanti atau gue yang ngubungin kayak gitu kan biar bisa berkolaborasi gitu kan. Nah artinya gitu, satu sisi kan yang gue tangkap kan gini, kalian berkembang, company berkembang, tapi bantu teman-teman bagus, alhamdulillah gitu karena seiring sejalan dengan company kalian yang berdiri dengan baik gitu. Nah tapi jangan pernah lupa dengan customer service relationship namanya. Kalian bertanggung jawab kepada masyarakat sebetulnya. Nah, kalian berdiri di Lampung, hidup di Lampung, makan nasinya nasi Lampung ya kan. Nah, artinya ada tancepin beban moral kalau kita harus bikin hidup Lampung ini gitu lewat sektor apapun gitu, budaya kayak apa. Intinya saat orang ingat kontennya Adli kan. Kontennya Adli yang ditanya Lampung itu di mana. Oh ya, gitu. itu viral kan katanya. Nah, kita nggak ngeliat sektor viralnya gitu, tapi benar juga yang Adli kesel gitu. Sama ketika orang nanya Lampung di mana Iya. gitu. Segitunya gitu maksudnya. Sampai nggak Seolah-olah tahu. kayak jauh banget gitu Iya. loh, kayak nggak benar-benar nggak apa ya namanya ya, asing gitu mungkin bagi Kalau orang. Sumatera kan orang kenalnya Sabang misalkan Aceh, Medan, udah gitu. Habis itu udah sampai ke Lampung lah, Lampung tuh masih kategori yang apa gitu. Kalau masyarakat umum yang ada di Jawa, Lampung itu di Kalimantan ya misalkan gitu kan, masih yang kayak gitu tuh. Masih yang kayak gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya kreator-kreator ini bisa nimbulin itu destinasi kayak makanan khas kayak ada yang bertarung di logat ya berjuang di logat, ada yang gimana lah gitu kan biar kitanya juga kemana-mana Lampung tuh kita bangga gitu. Bener. bangga. Ada namanya. Bener, karena kan gue ngomongin The Potters gitu, dari mana? Dari Lampung. Ya kadang orang suka nanya juga Lampung di mana sih? Lampung di mana? Jadi kayak asing gitu ya. Iya gitu. Sebenarnya Lampung banyak begal lah ya gitu-gitu yang terkenal kan kalau orang tahu oh yang banyak begalnya itu ya gitu ya. Sebenarnya nggak ada sih ya. Nggak ada sih nggak. Ya begal mah di mana aja. Ada semua kota juga ada. Iya. Cuman taunya Lampung aja. Segitu banget image-nya. Kalau ngomongin band, taunya kangen band misalkan gitu ya. Bukan masalah kangen bandnya tapi image-nya kangen band itu kayaknya gimana gitu. Kan jadinya gue kesal sendiri juga gitu kan. Dan itu yang memang harus PR kita nih sama-sama buat memperbaiki itu semua. Oke ya Selfie thank you banget lo udah ngobrol-ngobrol. Jangan kapok-kapok ya. Nanti kalau udah berapa juta diajak ngobrol di podcast lagi udah males biasanya Ge. Enggak. Aduh, bukan malas sih mungkin bagi waktunya. Ya. Tapi itu undang-undangan Bang, Mas Batal. Tapi kalau ada waktu mau lah pasti. Oke, jangan lupa juga ngundang gue buat kolaborasi di konten kalian. Siap. Buat sama teman-teman semua lah ya kan supaya kita bisa saling support. Makanya gue bilang kan kreator tuh YouTuber Lampung gitu kan. Itu bagus sekali aliansinya. Kalau aliansi itu disusun secara aktif, akur, kita dengan mudah bisa gedein Lampung. Tapi kekurangan gue Bang ya. Gua itu dari awal start itu solo. Maksudnya saya solo tuh gua malah nggak pernah collab Bang. Walaupun gua tuh bisa collab maksudnya loh. Ada CD gitu kan, ada sini. Gua nggak pernah mau buat video bareng gitu. Maksudnya bukan gue yang nggak mau, kayak nggak tahu kenapa gitu loh. Kaku aja ya. Kayak lebih nyaman ini gua gitu loh. Iya. Jadi orang tuh taunya dari kita sendiri. Bukan itu doang dari... juga sih. Maksudnya kayak lebih kayak nggak tahu nyaman aja gitu loh. Gue tuh takut ada mau ngomong gini Bang. Paham. Pansos gitu-gitu. Gue tuh males bener kayak dengar kayak gitu. gitu. Ini gue kan lagi pansos sama lu. Jujur aja ya. Beda. Ini kan gue lagi pansos nih sama Asli kan kolaborasi, orang kan cuman komen-komen pansos. Memang kolaborasi kan. Ya artinya kan sebenarnya memang kalau di ranah YouTube kan gue sering kan gue mengakui juga kan kalau Yan gue kalau di YouTube baru Yan kan gue baru makanya gue banyak berkumpul ngobrol-ngobrol sharing-sharing, gue tanya gimana cara ngembanginnya dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau untuk di dunia musik entertain memang gue lebih dulu gitu kan, lebih dulu udah pernah singlenya sudah pernah dikenal gitu kan, memang sudah ada pengalamannya gitu. Itu menurut gue hal yang biasa Yan sebetulnya, karena dunia yang kita geluti kan memang beda nih gitu. Gue dengan dunia industri musiknya, lo dengan industri YouTube-nya gitu. Ya sama-sama sharing di situ. Ada tadi pertanyaan lu soal musik yang mana yang nggak bisa gue jawab semua kan? Bisa. Tadi kan sebelum video sebelum tag video ini kita ngobrol lu tentang musik sih, karena kan aku belum paham Bang ya. Belum paham banget. Oh ternyata gitu. Yang aku nggak tahu akhirnya dapat ilmu baru di sini guys gitu kan. Oke lah Bang, pokoknya Bang. Thank you udah diundang.
Thank you banget ya Selfie. Iya. Langgeng jangan lupa ngundang gua. Amin, Nanti amin. itu, ya. Datang ya, Bang ya? Iya dong. Datang. Tapi kapan? Nanti kita kabarin. Yang tadi mau nikah bukan konten kan? Konten sih bang, konten sih. Biar naik aja bang, viewersnya bang. Enggak. Benar tuh benar mau nikah kok. Udah ketemu keluarga sama keluarga masih bohong gitu kan. Gua takut prank kalian tuh kelewat batas loh. Sampai merit juga di prank ini ya. Enggak kan? Enggak. Oke. Beneran ini. Kalau kemarin gagal lah bukan karena emang prank, bukan. Karena emang ya gagal aja gitu. Keuangan susah banget bang tuh bang. Iya. Ujian-ujian tuh ada aja tuh kalau mau nikah tuh. Benar. Oke geng, give applause untuk Rian dan Selfie geng.